Pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai Zionis. Zionisme berasal dari kata Ibrani, Zion, yang artinya karang. Maksudnya merujuk kepada batu bangunan Haikal Sulaiman yang didirikan di atas sebuah bukit karang bernama Zion, terletak di sebelah barat daya Al-Quds, Yerusalem. Bukit Zion ini menempati kedudukan penting dalam agama Yahudi, karena menurut Taurat, Al-Masih yang dijanjikan akan menuntun kaum Yahudi memasuki tanah yang dijanjikan. Dan Al-Masih akan memerintah dari atas puncak Bukit Zion. Zion di kemudian hari diidentikan dengan kota suci Yerusalem itu sendiri. Zionisme kini tidak lagi hanya memiliki makna keagamaan, tetapi kemudian beralih kepada makna politik, yaitu suatu gerakan pulangnya, diaspora, terbuangnya, kaum Yahudi yang tersebar di seluruh dunia untuk kembali bersatu sebagai sebuah bangsa dengan Palestina sebagai tanah air bangsa Yahudi dengan Yerusalem sebagai ibu kota negaranya. Istilah Zionisme dalam makna politik itu dicetuskan oleh Nathan Birnbaum, dan Zionisme Internasional, yang pertama berdiri di New York pada tanggal 1 Mei 1776, 2 bulan sebelum kemerdekaan Amerika Serikat dideklarasikan di Philadelphia. Gagasan itu mendapatkan dukungan dari Kaisar Napoleon Bonaparte ketika ia merebut dan menduduki Mesir. Untuk memperoleh bantuan keuangan dari kaum Yahudi, Napoleon pada tanggal 20 April 1799 mengambil hati dengan menyerukan, "Wahai kaum Yahudi, mari membangun kembali kota Yerusalem lama." Sejak itu gerakan untuk kembali ke Yerusalem menjadi marak dan meluas. Adalah Yehuda Alkalai, tokoh Yahudi pertama yang melemparkan gagasan untuk mendirikan sebuah negara Yahudi di Palestina. Gagasan itu didukung oleh Isvi Hirschkalischer melalui bukunya yang ditulis dalam bahasa Ibrani, Derishat Zion, berisi studi tentang kemungkinan mendirikan sebuah negara Yahudi di Palestina. Buku itu disusul oleh tulisan Moses Hess dalam bahasa Jerman, berjudul Roma und Jerusalem, 1862, yang memuat pemikiran tentang solusi masalah Yahudi di Eropa dengan cara mendorong migrasi orang Yahudi ke Palestina. Menurut Hess, kehadiran bangsa Yahudi di Palestina akan turut membantu memikul misi orang suci kulit putih untuk menghadapkan bangsa-bangsa Asia yang masih primitif dan memperkenalkan peradaban Barat kepada mereka. Buku ini memuat pemikiran awal kerjasama konspirasi Yahudi dengan Barat Kristen menghadapi bangsa-bangsa Asia pada umumnya, dan dunia Islam pada khususnya. Untuk mendukung gagasan itu berdirilah sebuah organisasi mahasiswa Yahudi militan bernama Ahavat Zion, di St. Petersburg, Rusia, pada tahun 1818, yang menyatakan bahwa setiap anak Israel mengakui bahwa tidak akan ada penyelamatan bagi Israel, kecuali mendirikan pemerintahan sendiri di tanah Israel, Erst Israel. 1. Konsepsi tentang wilayah dan batas-batas negara Israel didasarkan pada kitab Taurat. Berdasarkan Taurat, wilayah Israel luasnya, dari Sungai Nil sampai Sungai Tigris, yang kira-kira mendekati kekuasaan Emporium Assyria, sekitar 640 sebelum Masehi. Buku Moses Hess, Roma und Jerusalem, mendapat perhatian dan dukungan dari tokoh-tokoh kolonialis Barat karena beberapa pertimbangan. 1. Adanya konfrontasi antara Eropa dengan Daulah Utsmaniyah Turki di Timur Tengah. 2. Bangsa-bangsa Eropa membutuhkan suatu bastion, bentang pertahanan red, politik yang kuat di Timur Tengah, dan ketika kebutuhan itu muncul orang Yahudi menawarkan diri secara sukarela menjadi proksi, wakil red, negara-negara Eropa. 3. Kebutuhan bangsa-bangsa Eropa itu sesuai dengan aspirasi kaum Yahudi untuk kembali ke Palestina. 4. Gerakan Zionisme akan berfungsi membantu memecahkan masalah Yahudi di Eropa. Perlu dicatat bahwa gerakan Zionisme mulai mendapatkan momentumnya berkat bantuan dana keuangan tanpa reserve, tanpa batas red, dari Meyer Amschel Rothschild dari Frankfurt, pendiri dinasti Rothschild, keluarga Yahudi paling kaya di dunia. Pendukung kuat dari kalangan politisi Eropa terhadap gerakan Zionisme datang terutama dari Lloyd George, Perdana Menteri Inggris, Arthur Balfour, Menteri Luar Negeri Inggris, Herbert Sidebotham, tokoh militer Inggris, Mark Schess, Alfred Milner, Ormsby Gore, Robert Churchill, J.S. Smuts, dan Richard Maynard Sagen. Sebenarnya sejak tahun 1882 Sultan Abdul Hamid II telah mengeluarkan sebuah dekrit yang berbunyi, meski Sultan sepenuhnya siap untuk mengizinkan orang Yahudi beremigrasi ke wilayah kekuasaannya, dengan syarat mereka menjadi kawula Daulah Utsmaniyah, tetapi Baginda tidak akan mengizinkan mereka menetap di Palestina. 2.
Alasan pembatasan ini karena, emigrasi kaum Yahudi di masa depan akan membuahkan sebuah negara Yahudi. 3. Pada waktu itu sebelum imigrasi kaum Yahudi yang masif, secara besar-besaran dimulai kira-kira hanya ada 250.000 jiwa orang Yahudi di antara 0,5 juta jiwa penduduk Arab di Palestina 4. Meski ada titah sultan tersebut, arus imigrasi orang Yahudi tetap berhasil menerobos masuk ke Palestina secara diam-diam dan berlanjut bahkan melalui cara sogok sekalipun. 5. Menjelang 1891 beberapa pengusaha Palestina mengungkapkan keprihatinan mereka mengenai kian meningkatnya imigran Yahudi, sehingga menganggap perlu mengirimkan telegram ke Istanbul menyampaikan keluhan tentang kekhawatiran itu yang mereka simpulkan akan mampu memonopoli perdagangan yang akan menjadi ancaman bagi kepentingan bisnis setempat, yang pada gilirannya akan menjadi ancaman politik. 6. Pada tahun 1897, tahun yang bersamaan dengan Kongres Zionisme I, Mufti Jerusalem, Muhammad Tahir Husseini, ayah dari Haj Amin Husseini, memimpin sebuah komisi yang dibentuk khusus untuk mempelajari masalah penjualan tanah penduduk Arab kepada orang Yahudi. Resolusi komisi tersebut berhasil meyakinkan pemerintah Kesultanan Utsmaniyah mengeluarkan peraturan yang melarang penjualan tanah milik penduduk Arab kepada orang Yahudi di daerah Jerusalem untuk beberapa tahun. 7. Theodor Herzl berfoto bersama tentara Turki di Crete, 1898, setelah ia bersama delegasi Zionis menemui Sultan Abdul Hamid II. Gagasan tentang gerakan Zionisme, yaitu suatu gerakan politik untuk mendirikan sebuah negara Yahudi di Palestina, mulai memperlihatkan konsepnya yang jelas dalam buku Der Judenstaat, 1896, yang ditulis oleh seorang tokoh Yahudi, yang kemudian dipandang sebagai bapak Zionisme, Theodor Herzl, 1860-1904. Ia salah seorang tokoh besar Yahudi dan bapak pendiri Zionisme modern, barangkali eksponen, yang menerangkan, menguraikan filosof tentang eksistensi bangsa Yahudi yang memiliki pandangan paling jauh ke depan yang dimiliki generasi Yahudi di sepanjang sejarah mereka. Ia tidak pernah ragu akan adanya bangsa Yahudi. Ia menyatakan tentang eksistensi itu pada setiap kesempatan yang ada. Katanya, kami adalah suatu bangsa, satu bangsa. Terima kasih sudah mengikuti video-video kami, jangan lupa share, like dan subscribe agar bisa selalu mengikuti update video dari kami.